Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian di siang ini tentang mengenal Allah, mengenal Tuhan, mengenal Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita kaji untuk mengenal Sang Pencipta ini dari bawah, bila kita mengkaji untuk mengenal Allah ini dari hawa nafsu setiap diri manusia, maka banyak perbedaan-perbedaannya, banyak dalil-dalil yang dikupasnya. Akan tetapi kali ini akan kami bawakan dari atas, dari langit, agar ketemu tunggal segala apa yang menjadikan perbedaan-perbedaan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena memeluk suatu agama itu wajib atau harus mengenal Tuhan siapa yang ada di dalam agama itu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama adalah mengenal Allah. Maknanya agama apapun Anda, baik itu Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan agama apapun Anda, wajib Anda mengenal dulu siapa yang menciptakan diri kita. Siapa yang menciptakan kita? Bila kita tak mengenal Tuhan siapa yang menciptakan kita, maka gugurlah agama apapun yang Anda peluk, baik itu Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, dan sebagainya. Tanpa kita mengenal Tuhan, ya tidak dikatakan agama. Karena agamanya agama yang roboh, agama yang gugur. Kenapa? Karena tak ada Tuhan di dalam agama-agama yang kita peluk selama ini. Yang ada hanyalah kepribadian-kepribadian diri kita sendiri yang merasa benar apa yang sudah kita peluk. Inilah perbedaan-perbedaan itu. Bila kita kaji tentang Tuhan, tentang Sang Pencipta, bila dari bawah, banyak perbedaan-perbedaan, banyak perdebatan-perdebatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bawakan, kita langsung dari Allah, dari atas menuju ke makhluknya, dari Sang Pencipta menuju yang diciptakannya, dari Sang Khalik menuju Sang makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya untuk mengenal Allah itu ya kita wajib tahu diri kita dahulu. Man arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya. Maknanya yang dimaksud barang siapa tahu dirinya itu yang bagaimana? Maknanya adalah barang siapa yang tahu diri sejati manusianya. Diri sejati itu yang mana? Diri sejati itu asal usul diri manusianya. Maka faqad arafa rabbahu, maka ia benar-benar akan mengenal Tuhannya. Jadi untuk man arafa nafsahu, untuk mengenal diri itu kita wajib kembali kepada hikayat atau riwayat sejarah diri kita masing-masing.
Saya umur 50 tahun contohnya. Dulu 50 tahun sejak saya dilahirkan itu, saya ada di mana? Ketika saya dilahirkan sebagai bayi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, yakni mendapatkan label bayi yang suci, bersih atau fitrah. Suci, bersih, dan fitrah, apa yang dimaksud? Suci, bersih, dan fitrah dari keberadaan, dari kewujudan diri manusia kita sendiri. Karena saat bayi dilahirkan, manusianya tidak ada, manusianya gaib. Yang ada hanyalah Tuhan yang menghidupi bayi itu. Seumpama kita waktu dilahirkan tahu kapan kita dilahirkan, tentunya pantaslah kita mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milik kita. Bahkan bila kita tahu saat kita di tanah dulu, saat kita menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin, sampai bayi kita tahu sejarahnya, kita tidak lupa untuk mengingatnya. Pantaslah bila kita akui bahwa hidup dan badan ini milikku. Akan tetapi saat jadi bayi, bahkan saat masih menjadi segumpal tanah, sampai jadi bayi, kita diperjalankan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dimakan minumi oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah. Itu semua di dalam keadaan malam, di dalam keadaan gelap. Malam dan gelap apanya? Malam dan gelap pengakuan diri manusia kita yang seperti sekarang ini. Waktu gelap, waktu diperjalankan, waktu diisrokan, kita tidak tahu apa-apa. Ujuk-ujuk tiba-tiba kita ngaku-ngaku, oh ini hidupku, oh ini badanku, otomatis semuanya diaku-akui bahwa ini kepunyaanku. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita selama ini, termasuk saya, tidak tahu diri. Maknanya tidak tahu diri, siapa diri ini. Yang kita kenal selama ini kan diri hawa nafsu kita sendiri. Yang kita kenal selama ini kan hanya diri perampok yang merampok hidup dan badannya Tuhan, yang merampok kekuasaan Tuhan, yang merampok pemeliharaan, penjagaan, kecukupan Tuhan. Yang mana semuanya sifat-sifat Tuhan dan sifat 20 sifat wajibnya Tuhan kita rampok sebagai sifat kita. Wujud, kita merasa yang paling wujud daripada Tuhan. Sedangkan Tuhan selama ini kita dudukkan di sifat muhalnya, yakni sifat Adam, tidak ada, gaib. Inilah akidah dan iman manusia, semuanya terbalik. Kenapa kok terbalik? Memang sudah kudratullah, sudah sunnatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti ketemu dengan kematian. Jadi kematian di sini versi manusia dan versi Allah beda. Kalau kematian versi manusia, matinya badan. Tapi versi Allah, kematian itu maknanya matinya jiwa, matinya hati, hatinya keras melebihi kerasnya batu. Meskipun badannya tidak mati, tapi jiwanya mati. Pulangnya manusia kepada kolbun kafirin baitun nas. Hatinya orang kafir, yakni ketika di dalam hatinya masih manusia yang wujud, Tuhannya gaib. Karena Baitul Mukminin, kolbun mukminin, Baitullah, kerajaannya Allah, rumahnya Allah sudah dirampas oleh manusianya. Disinilah kita selama ini mati hati kita, dia termasuk saya juga. Jadi tak satu pun manusia tidak mati. Semua manusia pasti mati di sisi Allah, mati menurut Allah, mati jiwanya. Tak terkecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Apa buktinya? Kanjeng Nabi Muhammad pun juga mati hatinya. Buktinya Kanjeng Nabi Muhammad mencari Tuhannya
di Gua Hira 15 tahun lamanya di tiap malam. Itulah bukti tanda bahwa hati Nabi Muhammad pun juga mati. Dengan peristiwa itulah, dengan mujahadah selama 15 tahun di Gua Hira, itulah akhirnya terbuka hijabnya. Akhirnya bangkit setelah datangnya kiamat. Kiamatnya apa? Kiamatnya Muhammadnya. Kiamatnya apa? Kiamat hidup dan badannya. Kiamat langit dan buminya. Dihancurkanlah hidup dan badan atau langit dan buminya manusianya. Dipersembahkan lagi kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang kalau manusia belum ketemu kiamat, belum mengembalikan hak cipta, belum mengembalikan amanah-amanah bilah yang dipegangnya, maka manusia tak akan pernah masuk ke dalam agama Allah, agama Islamnya Allah. Inna dina indallahil Islam, yakni ketika manusianya belum memasrahkan hidup dan badannya, maka selamanya manusianya masih ingkar dan kufur dari Tuhannya, apapun agamanya. Akan tetapi apapun agamanya, bila manusia menyadari, menemukan Tuhan siapa yang menciptakan dirinya, maka ia selamat dari huru haranya agama-agama yang syariat ini, karena sudah ketemu dengan agama yang sebenar-benarnya agama, yakni kembali kepada Sang Pencipta. Jadi bila manusia sudah menyadari bahwa dirinya itu tidak ada, yang ada hanya Allah, maka itulah agama Allah, yang wujud hanya Allah. Itulah yang dimaksud la ilaha illallah. Meskipun tak diucapkan, tapi hati merasakan itu, yang ada hanya Allah, maka hancur leburlah manusianya, maka faqad arafa rabbahu, nyatalah Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika saat saya baru terlahir, kita semua baru terlahir, itulah hakikat sejati diri manusia kita. Meskipun secara syariatnya ada manusianya, ada bayinya, tapi hakikatnya kita belum ada. Karena kita di dunia ini hanyalah sebagai tamu-tamunya Allah. Sudah disiapkan Masjidil Haram dan Ka'bahnya. Sudah disiapkan badan dan hatinya. Tapi dilalah ketika manusia datang ke Baitullah, manusia merampas rumah Allah sebagai rumahnya. Inilah cikal bakalnya manusia menjadi golongan manusia yang jahiliyah. Menjahili hidup sebagai hidup manusianya, menjahili badan sebagai badan manusianya, menjahili ibadah sebagai manusianya yang berhak atau yang berkuasa atas ibadah, menjahili sholatnya, bahwa manusianya lebih berhak melaksanakan sholat daripada disolatkan oleh Tuhannya. Inilah sifat-sifat jahiliyah saya atau kita semua selama ini, yang tanpa kita sadari karena kita belum mengenal Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memberantas kejahiliaan yang ada di dalam diri kita itu bagaimana? Ya bangkitkan kerasulan yang selama ini terpendam, bangkitkan Muhammad yang selama ini dikubur di dalam setiap dada kita. Bagaimanakah caranya membangkitkan Muhammad yang ada di dalam dada kita sehingga bisa menyeruh kepada anggota tubuh, menyeruh kepada semua aktivitas kita agar selalu dan selalu kembali kepada Allah. Maknanya ia belajar ilmu hakikat dan makrifat. Jadi mengenal diri, kaji diri. Dengan mengenal diri dan kaji diri, maka kita tahu bahwa diri kitalah yang selama ini sebenarnya gaib. Yang ada, yang wujud hanya Allah. Bagaimana mungkin yang diciptakan lebih wujud daripada yang menciptakan? Maka sesungguhnya yang menciptakanlah yang lebih wujud daripada yang diciptakan. Karena tanpa Sang Pencipta, maka tak akan pernah ada yang dicipta. Jadi kesadaran inilah yang perlu kita fahami dan dalami, wahai seluruh umat manusia apapun agama kalian. Ini yang harus dipahami agar kita sampai kepada agama yang hak, agama rahmatan lil alamin.
Kenapa ini bisa tersampaikan? Karena seluruh manusia sang penciptanya hanya satu. Tidak ada yang lain. Tuhannya sama, penciptanya sama. Siapakah dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus-menerus menghidupi segala ciptaannya. Jadi hidup yang selama ini kita aku sebagai hidup kita, inilah Tuhannya seluruh manusia. Tanpa hidup, manusia takkan terwujud. Tanpa hidup, manusia takkan pernah beraktivitas. Tanpa hidup, manusia takkan pernah memeluk agama-agama yang berbeda itu. Bila kita sudah tahu hiduplah yang memerankan seluruh manusia, maka yang ada hanyalah enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua, para sahabat-sahabatku, bisa memahami, bisa mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan bimbingan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemakan sholawat talimin taf'ul bala sebelum kita adakan tanya jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.